Rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, 2 hari saya tidak membuat konten. 2 hari saya tidak membuat video karena di tempat saya ini, di hutan Gampang Sejati, sudah mulai turun hujan. Walaupun hujannya tidak begitu deras, tetapi karena tetangga di sekitar tempat ini semuanya sudah menanam jagung, maka saya pun menyusul untuk ikut menanam jagung, sehingga saya tidak sempat untuk membuat konten. Pemirsa dimanapun Anda berada, menanam jagung itu penting. Kata orang-orang tua dulu, menanam jagung itu wajib. Karena yang dimaksud jagung di sini, orang-orang tua ini adalah mengkira tobosokan jagung itu dengan jago kang agung. Nah, maksudnya jago kang agung itu apa? Jagung saka tembung jago kang agung ini berasal dari 2 kata, yaitu jago dan agung. Apa itu jago? Jago itu ayam jantan. Tetapi kalau sudah dikatakan jago di sini, artinya adalah seseorang yang dipersiapkan diri untuk memasuki sebuah kalangan. Kalau ayam jago ini dipersiapkan untuk diadu di kalangan, yaitu palagan. Palagan adu jago. Sehingga di sini jago yang dimaksudkan adalah laki-laki yang diharapkan bisa menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat seperti ayam jago. Artinya bisa ditampilkan di kalangan, ditampilkan di sebuah arena. Nah, tentu saja yang dimaksud jago di sini bukan untuk diadu seperti ayam jago, tetapi sifat-sifat yang diharapkan adalah sifat seseorang yang bisa ditampilkan, yang mana orang itu bisa dicontoh, orang itu bisa ditauladani. Nah, dengan harapan apa? Supaya menjadi kang agung. Agung di sini adalah luhur, keagungan. Sehingga jagung di sini adalah seorang laki-laki yang diharapkan bisa menjadi seseorang yang bisa ditauladani karena keagungannya. Itulah adalah jagung. Sehingga keagungan itu bisa menumbuhkan atau menumbuhkan keluhuran dari seseorang. Sehingga
agung di sini menunjukkan bahwa seseorang itu sugih, yaitu sugih keluhuran. Karena orang sugih itu banyak. Ada sugih bondo donyo, ada yang disebut dengan sugih ngelmu, dan ada lagi yaitu sugih ati. Sugih bondo donyo, apakah itu penting? Penting. Bondo donyo itu penting. Karena dengan bondo donyo artinya kekayaan, harta yang banyak. Dengan harta yang banyak itu bisa dipakai untuk mencari kaweruh, untuk mencari ilmu, atau mewujudkan tempat agar bisa dipakai untuk tempat mencari kaweruh atau mencari ilmu. Dengan bondo donyo yang banyak, itu juga bermanfaat untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dengan bondo donyo yang banyak, maka bisa membangun sesuatu yang diinginkan. Karena apa? Karena jer basuki mawa beo. Jer basuki mawa beo adalah segala sesuatu itu membutuhkan bondo, membutuhkan biaya, membutuhkan uang. Tidak mungkin seseorang bisa membangun rumah, membangun gedung, membangun jalan, membangun bendungan, membangun waduk, kemudian tanpa menggunakan biaya. Itu sepertinya susah. Jadi jer basuki mawa beo artinya segala sesuatu itu membutuhkan biaya. Apa saja membutuhkan biaya. Oleh sebab itu, walaupun segala sesuatu itu membutuhkan biaya, tetapi harus ingat hambek paromarto. Hambek poromarto itu penting juga. Hambek poromarto itu artinya adalah yaitu mengidentifikasi mana yang perlu. Artinya memprioritaskan sesuatu itu yang penting didahulukan. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus didahulukan. Itulah yang disebut dengan hambek paromarto. Hambek poromarto ini penting dimiliki oleh seseorang sebagai pemimpin, karena harus bisa memilah dan memilih mana yang harus didahulukan dan mana yang dibelakangkan. Jadi memprioritaskan segala sesuatu yang dianggap itu merupakan kebutuhan orang banyak. Jalan misalnya, jalan itu penting, menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagi masyarakat yang hidup di daerah agraris, pertanian, maka waduk, kali, sungai itu penting. Bendungan itu juga merupakan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu hajat hidup para petani. Jadi dengan sugih bondo itu juga penting, yaitu untuk mencukupi segala sesuatu, yaitu hajat hidup manusia. Dengan bondo dan donyo itu manusia bisa memenuhi hajat hidupnya. Nah, itu adalah sugih bondo. Jadi sugih bondo sekali lagi perlu dan penting. Tetapi ada juga lagi yang disebut dengan
sugih ngilmu. Ngilmu itu angel oleh ketemu. Jadi mencari ngilmu itu angel, tidak mudah. Sebab kelakone ngilmu itu kanthi laku. Jadi kalau ngilmu di sini ini menggunakan piranti rohani. Tetapi kalau ilmu ini menggunakan piranti budi, yaitu akal. Tetapi kalau ngilmu di sini menggunakan piranti-piranti yang sifatnya adalah rohania. Oleh sebab itu orang Jawa mengatakan ngilmu itu angel ketemu. Nah, karena itu ngilmu itu kelakone kanthi laku. Laku yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai apa yang diinginkan. Misalnya dengan puasa, misalnya dengan sesire, misalnya ngurang-ngurangi turu, ngurang-ngurangi mangan. Itu semuanya adalah laku. Jadi ngilmu itu juga penting. Karena dengan ngilmu itu maka bisa mendatangkan dunyo dan bisa mendatangkan bondo. Karena ngilmu di sini adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang memiliki ilmu ini berarti sudah menjalani laku-laku spiritual. Dengan laku-laku yang demikian itu yang tidak cukup hanya 1 hari 2 hari. Tetapi laku yang di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Seseorang bisa membuka cakra-cakra yang ada di dalam tubuh. Itu tidak bisa hanya dilakukan sehari 2 hari. Bertahun-tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun. Bahkan ada yang sampai 30 tahun. Jadi di sini dengan kemampuan-kemampuan untuk menguasai ilmu, maka seseorang ini akan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, dengan ilmu itu kadang-kadang juga bisa mendatangkan harta dan benda. Misalnya seseorang dengan ilmunya kemudian bisa menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit secara fisik atau sakit secara mental. Kemudian orang yang menyembuhkan itu diberi hadiah oleh orang atau keluarga dari yang disembuhkan itu. Walaupun dia tidak meminta, tetapi diberi. Nah, itu artinya bisa mendatangkan harta dan benda. Atau dengan sengaja untuk meminta juga tidak masalah, asalkan berdasarkan sebuah kesepakatan. Misalnya untuk bisa menyembuhkan seseorang, misalnya kemudian dilakukan dulu perjanjian dengan sekian uang yang dibutuhkan atau diperlukan. Kalau memang ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka hal itu pun tidak masalah. Karena yang satu butuh sembuh dari sakitnya, sedangkan yang satu ini adalah butuh uang untuk membangun sesuatu. Oleh sebab itu kesepakatan ini akhirnya diambil dan ternyata
yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menyembuhkan orang yang meminta tolong, maka orang itu dibayar sesuai dengan permintaannya. Apakah itu boleh? Wah, itu boleh-boleh saja. Kan tidak ada paksaan. Itu adalah ngelmu. Jadi sugih ngilmu itu penting. Tetapi ada lagi yang disebut dengan sugih ati. Sugih ati di sini ini mengandung pengertian bahwa orang itu nrimo ing pandu. Apapun yang didapat hari ini, maka diterimanya dengan penuh sukacita. Apa yang didapat hari ini, maka diterimanya dengan senang hati. Tidak ada rasa ngersulo atau sasambat. Maka semuanya yang didapat setiap detik, setiap jam, setiap hari disyukuri. Itulah yang disebut dengan sugih hati. Maka orang yang seperti ini hidupnya adalah selalu tenang. Hidupnya selalu dalam keadaan kebahagiaan, bahagia. Karena apapun yang diperoleh, apapun yang didapat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, maka semuanya diterima dengan penuh kelapangan dada. Diterima. Karena apapun yang diterima itu dianggap sebagai sebuah pemberian, sebuah jatah. Nah, kalau mendapatkan kesenangan, dia juga bersyukur. Kalau dia ditimpa kemalangan, dia pun juga bersyukur. Itulah yang namanya kaya hati. Dalam bahasa Jawanya, nrimo ing pandu. Nah, semuanya itu untuk bisa menjadi orang-orang seperti itu dibutuhkan guru, dibutuhkan pembimbing, dibutuhkan pemandu, agar seseorang itu di dalam laku-lakunya ini terarah dan terkontrol dengan baik. Maka dibutuhkan orang-orang yang membimbing, yang membantu. Itulah yang disebut dengan guru. Sebab guru itu adalah digugu lan ditiru. Digugu artinya diturut, ditolaudani, baik ucapannya maupun tingkah lakunya digugu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh guru akan dilaksanakan, itu namanya digugu. Apapun yang dilakukan oleh guru ditiru. Nah, ditiru inilah yang disebut dengan tulodo, contoh. Oleh sebab itu, penyandang titel guru itu pilihan. Banyak orang-orang yang bisa mengajar, tetapi tidak bisa menjadi guru. Karena guru ini berat. Ucapannya, tingkah lakunya, tindakannya, keputusan-keputusannya, ini menjadi tulado, sebagai contoh bagi murid-muridnya. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa mencapai sebuah ngelmu itu dibutuhkan guru. Oleh sebab itu, sebutan guru ini karena ada murid. Murid harus meniru sikap-sikapnya guru, ucapan guru, tingkah laku guru.
Dan sebaliknya, guru juga menjaga. Karena ucapannya, tindakannya, ini akan ditiru oleh orang lain, yaitu muridnya. Maka dia harus berhati-hati di dalam bertindak, berlaku, dan berujar kata. Itulah guru. Nah, di dalam kehidupan ini ada jenis-jenisnya guru itu. Ada guru biasa. Guru biasa di sini adalah guru wuruk. Guru wuruk di sini adalah guru yang mengajar, yang mengajari kepandaian-kepandaian tertentu. Guru yang mengajari tentang ilmu-ilmu tertentu. Guru yang mengajari tentang keterampilan-keterampilan tertentu. Guru yang mengajari tentang kecekatan-kecekatan tertentu. Itu adalah guru biasa. Atau disebut dengan guru wuruk. Ada guru jurusan matematika, dia mengajar matematika, mengajar ilmu hitung, mengajar ilmu ukur, supaya murid-muridnya bisa berhitung dengan baik, bisa mengukur dengan tepat. Ada guru biologi, guru-guru yang mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, berkaitan dengan makhluk hidup. Itu adalah guru wuruk. Sehingga guru-guru yang ada di sekolahan itu adalah guru wuruk. Itu guru biasa. Nah, ada yang disebut dengan jenis guru yang kedua, yaitu sejatinya guru. Sejatinya guru ini bukan guru biasa. Karena sejatinya guru ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah mengetahui tentang makna hidup ini. Orang yang banyak mengenyam pengalaman. Orang yang memiliki dan sudah memakan asam garam dalam kehidupan ini. Sehingga dia mengetahui resep-resep dan kunci-kunci kehidupan. Sehingga guru sejati ini orangnya bijak. Dia sering mengajarkan kebijaksanaan di dalam hidup. Dia mengajarkan tentang kunci-kunci kesuksesan di dalam hidup. Dia mengajarkan tentang bagaimana untuk menguasai berbagai macam ilmu. Jadi bukan ilmu, tapi ngelmu. Dia mengajarkan tentang laku untuk mencapai ngelmu tertentu. Itu namanya guru sejati. Itu namanya sejatinya guru. Dan yang terakhir adalah guru sejati. Guru sejati itu ada di dalam diri kita. Guru sejati itu adalah Cahyo Mulyo. Guru sejati itu adalah sesuatu yang ada di relung hati yang paling dalam. Ada di dalam tengah-tengah hati. Guru sejati inilah yang merupakan petunjuk murni. Petunjuk murni yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu, untuk bisa mendengarkan guru sejati, maka perlu belajar. Belajar untuk menangkap sinyal-sinyal ketika guru sejati itu memberikan petunjuk. Nah, sinyal-sinyal itu
agar bisa menangkap sinyal-sinyal yang begitu lembut itu. Guru sejati yang mengajarkan tentang sesuatu kepada orang, maka orang itu harus belajar untuk bisa menerima, menangkap pesan-pesan dari guru sejati atau Cahyo Mulyo. Nah, cara belajarnya adalah melalui jalan semedi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga lambat laun orang ini yang belajar meditasi semedi ini bisa menangkap guru sejati, yaitu pesan-pesan dari guru sejati. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dengan demikian maka untuk menjadikan jagung, agar panen jagung, maka dibutuhkan proses yang panjang. Kalau jagung yang sebenarnya, ya dibutuhkan perawatan, pemupukan, mencabuti rumput-rumput yang mengganggu. Demikian juga untuk menjadikan jago yang agung, maka perlu merawatnya dengan laku-laku, perlu pemupukan, yaitu dengan jalan kontinuitas, dengan jalan melakukan laku-laku itu secara teratur dan terarah. Dan juga dibutuhkan pembimbing-pembimbing atau guru-guru yang mumpuni agar bisa mewujudkan ilmu yang ditekuni itu. Itu adalah jagung. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, dengan harapan menanam jagung berarti mengharap untuk panen jagung. Artinya terwujud apa yang diinginkan, yaitu menjadi wong agung, menjadi orang yang luhur budinya. Tapi dengan sapa sing temen bakal tinemu, siapa yang sungguh-sungguh maka pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Maka sing sapa temen bakal tinemu, siapa yang sungguh-sungguh maka akan mencapai hajat yang diinginkan. Sampai di sini pemirsa dimanapun Anda berada, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya ucapkan rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi.